bukan kita mengatakan mencurigai Islam tidak sesuai dengan aslinya. Tapi kamu kalau menuduh agama lainnya sudah tidak sesuai dengan aslinya. Menuduh agama itu sudah dirubah-rubah. Iya. Agama kamu asli? Ya enggak juga sih. Jadi anggap aja Quran ini seperti supermarket. Mau beli softtek? Ada, Bu. Mau beli tisu? Ada. Semuanya ada gitu. Karena bagaimanapun juga Al-Quran berbicara kepada manusia, dan manusia itu beraneka ragam otaknya, itu saja persoalannya kok. Jadi pendiri agama Kristen manusia itu mulai dari Konstantin dan sebagainya. Bapak, ibu, dan saya kalau sekedar beragama Kristen bukan pengikut Kristus, pengikut Martin Luther, Calvinis, Armenian, dan lain-lain. Halo sobat-sobat semuanya, Rahayu Sakung Dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia. Bagi Anda yang berbahasa Arab, Assalamualaikum. Bagi yang berbahasa Ibrani, Shalom Aleichem. Namo Buddhaya, Sampurasun, Om Swastiastu. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Oke teman-teman, pada video kali ini adalah suatu bentuk apresiasi, reaksi, dan opini dari saya. Kembali kita akan memberikan reaksi dan apresiasi atas ajaran dan ceramah yang disampaikan oleh Buya Syakur Yasin. Oke, video kali ini kita beri tema Emangnya agamamu asli? Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ya, langsung aja kita simak cuplikan video ceramah yang sangat maknyus dan mantap disampaikan oleh Buya Syakur Yasin, dan langsung akan kita tanggapi ya. Oke, demikian videonya. Sekarang beginilah, kita nggak usah mikir yang jauh-jauh. Sekarang selama 30 tahun saya di Indramayu menyampaikan pemikiran-pemikiran saya, pengajian, ceramah, ya kan, dengan saya. Setelah saya mati, pikiran saya ini dikawal enggak? Mungkin setahun 2 tahun masih sesuai dengan aslinya. Ada YouTube segala macam ya kan, masih menurut Buya gitu. Setelah saya mati kan menurut Buya ceramah tanggal sekian di tempat ini, bukan itu begini. Ya, setahun 2 tahun. Lama-lama berubah enggak? Berubah. Sampai anak cucu saya Berubah. Sampai buyut saya Hilang mungkin. kalau sudah sampai 1400 tahun yang akan datang, mungkin orang sudah nggak kenal nama saya lagi Pak. Jadi siapa yang menjamin bahwa proses peradaban itu selama berlangsung 1400 tahun masih tetap seperti aslinya? Siapa yang menjamin? Dalam perjalanannya kita bersentuhan dengan peradaban Yunani, dengan peradaban Romawi, dengan Turki, dengan Persia, ya kan, sampai sekarang dengan Amerika, dengan Eropa, dengan Inggris dan sebagainya. Malah sampai-sampai ini epicentrum dari gerakan-gerakan radikalisme dalam Islam. Bukan kata saya, kata Islah Bahrawi ya. Itu markasnya di London. Sih, paham nggak? Maksudnya apa? Iya. Ya itulah persoalannya. Jadi begitu Nabi meninggal dunia juga muncullah asobiyah, asobiyatul Furus, asobiyatul Yunan, asobiyatul Jahiliyah. Itu semuanya berkonspirasi. Itu. Jadi artinya ya ini bukan kita mengatakan mencurigai Islam tidak sesuai dengan aslinya.
Nah, betul sekali apa yang disampaikan Buya Syakur Yasin ya. Ajaran yang pernah dibawa oleh seseorang yang kemudian orang itu dianggap sebagai nabi atau rasul atau utusan dari Sang Pencipta. Tentunya ajaran itu seiring dengan perjalanan waktu, puluhan tahun, ratusan tahun, apalagi ribuan tahun, maka ajaran itu tentu saja bisa berubah. Nah, Buya Syakur Yasin memberitahu kita bahwa sepeninggal Nabi Muhammad, sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam sudah tidak asli. Dalam berbagai kesempatan ceramah-ceramahnya, kita sering mendengar pernyataan yang serupa ini. Buya Syakur Yasin menyatakan bahwa Islam yang ada sekarang ini zaman now sudah nggak asli, sudah beda banget dengan Islam di zaman Rasulullah, di zaman Nabi Muhammad masih ada, sangat berbeda. Tapi kamu kalau menuduh agama lainnya sudah tidak sesuai dengan aslinya. Menuduh agama kan sudah dirubah-rubah. Iya. Agama kamu asli? Ya enggak juga sih. Mungkin sama saja ya. Iya. Nah, pernyataan dari Buya Syakur Yasin inilah yang menjadi judul tema video kita kali ini. Emang agamamu asli ya? Jadi ini pertanyaan diungkapkan oleh Buya Syakur Yasin kepada orang-orang yang sering menuduh agama lain katanya sudah enggak asli, kitab-kitabnya sudah enggak asli. Itu Taurat, Injil, Zabur yang ada di Biblos sekarang itu sudah enggak asli, sudah palsu semua, yang asli sudah hilang. Nah, bagi orang-orang yang berprasangka, berasumsi seperti itu, yang suka menuduh agama lain katanya sudah enggak murni, sudah enggak asli dan sebagainya, sekarang pernyataan Anda dilemparkan kembali kepada diri Anda, dikembalikan kepada Anda. Emangnya agama kamu asli? Ayo ditanya sama Buya Syakur Yasin. Ditanya balik nih teman-teman yang sering menuduh agama lain sudah nggak asli. Ayo ditanya balik. Emangnya agama kamu asli? Ayo, gimana? Panik nggak ditanya gini? Panik nggak? Panik nggak? Panik nggak? Panik lah, masa enggak? Hahaha. Ya teman-teman ya. Jadi sepeninggal Nabi Muhammad saja, Nabi Muhammad baru meninggal. Baru meninggal. Islam itu sudah pecah dalam banyak kelompok. Kemudian dalam perkembangannya puluhan tahun, ratusan tahun. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad yang terkenal ya. Ada di hadis Muslim, ada di hadis Bukhari dan beberapa hadis yang lain mengatakan bahwa Islam akan pecah menjadi 73 golongan. Satu kelompok benar, 72 kelompok lainnya tidak benar. Itulah Islam. Nah, kemudian teman-teman, mengingat pernyataan dari Buya Syakur Yasin ini tentang emangnya agamamu asli. Nah, kita juga jadi ingat ceramah yang sangat berapi-api dan menggelegar di hadapan audiens ratusan, bahkan masuk di siaran, ditonton ribuan bahkan jutaan rakyat Indonesia, pernah disampaikan oleh Islah Bahrawi ya. Gus Islah Bahrawi pernah menyatakan bahwa sebenarnya kita ini bukan penganut agama teman-teman. Kita semua bukan penganut agama, tapi kita ini pengikut tafsir-tafsir agama. Nah, oke, kita langsung simak. Demikian cuplikan videonya. Makanya kalau di TV saya sering bilang gini adik-adik, kita ini semua bukan penganut agama sebenarnya. Kita ini adalah penganut tafsir-tafsir agama. Maka kita kemudian semua berbeda-beda. Sesama agama Islam pun tafsirnya berbeda-beda. Makanya kita ini adalah penganut tafsir-tafsir agama. Kalau kalian tanya saya, Islah ini agamanya apa? Islam. Ada pertanyaan lanjutan, NU apa Muhammadiyah? Sunni apa Syiah? Belum bicara manhaj, belum bicara ijtihad, belum bicara mazhab, Syafi'ikah, Malikikah, Hanafikah, Hambalikah. Ini tafsir-tafsir semua. Sesama Islam, sesama Syafi'i, sesama NU pun masih ada yang satu pengusung khilafah, yang satu bukan. Ini tafsir lagi. Jelas ya teman-teman.
Sebagian besar Anda yang ngaku Islam, Anda ngaku pengikut Imam Syafi'i. Anda bukan pengikut Islam yang awal, tapi Anda pengikut tafsir Islam menurut versi Imam Syafi'i. Anda yang ngaku pengikut Imam Hambali, Anda tidak sedang mengikuti ajaran Islam yang awal, tapi Anda sedang mengikuti tafsiran Islam versi Imam Hambali. Begitupun Anda yang mengikuti Imam Maliki, Imam Hanafi. Anda tidak sedang mengikuti ajaran Islam yang asli, yang awal, tapi Anda hanya sedang mengikuti tafsiran Islam versi Imam Hanafi dan Imam Maliki. Oke, sebagai tambahan ya teman-teman, saya berikan contoh ya. Contoh soal pernyataan Buya Syakur dan juga Gus Islah Bahrawi ya, bahwa Islam yang sekarang banyak ngaku-ngaku sebagai Islam atau Muslim ini sebenarnya adalah pengikut tafsir-tafsir, bukan betul-betul ikut Islam yang awal, Islam yang asli. Saya kasih contoh ya. Kemarin sudah saya sampaikan di video yang kemarin, yaitu yang ini ya, soal syahadat Islam ya, bahwa menurut hadis Nawawi, hadis Sahih Muslim, Sahih Muslimnya nomor 1 ya, hadis Sahih Muslim jilid 1 nomor 0043, dan juga hadis Sahih Bukhari 1496. Dalam syahadat awal orang-orang yang ngaku Muslim atau Islam itu ada nama Isa ya. Isa disebut sebagai utusan Allah atau Rasulullah, firman Allah atau kalimatullah, dan juga roh dari Allah atau Rohullah. Nah, itu syahadat Islam yang awal, sebagaimana dicatat dengan sangat jelas, valid dalam hadis Sahih Bukhari, hadis Muslim, dan hadis Nawawi. Tapi kemudian ratusan tahun sampai zaman now perkembangannya sudah nggak dipakai lagi. Dalam syahadat Islam yang sekarang dipercaya banyak orang, cuman 2 kalimat syahadat, dan menyatakan bahwa Isa sebagai Rasul, kalimatullah, Rohullah tidak lagi dilakukan oleh banyak umat yang ngaku-ngaku sebagai Islam. Nah teman-teman, terkait dengan contoh ajaran yang sudah nggak asli ya dalam berbagai agama ya, sebenarnya semua agama hampir mengalami hal yang serupa. Saya berikan contoh bagi Anda yang ngaku-ngaku sebagai Kristen. Banyak orang hari ini yang juga masih gagal paham tentang Kristen dan agama Kristen. Bahkan belum bisa membedakan antara Kristen yang asli, yang Alkitabiah, yang tercatat di dalam Injil, dengan agama Kristen yang sekarang banyak macamnya itu. Oke, kita simak cuplikan video yang cukup bagus, ceramah ya orang yang bernama Pak Yohanes berikut ini. Saya pernah di sini memberikan kesaksian bahwa kekristenan bukan agama. Pendiri agama Kristen bukan Yesus Kristus. Kalau saya ketemu sama tokoh-tokoh agama, mereka berkata, Pak Yohanes kan Yesus Kristus itu pendiri agama Kristen. Ya salah Pak. Awal mula kenapa bisa jadi agama? Makanya Google sekarang udah bisa tahu Konstantin jadi ke agama Katolik, disahkan agama Katolik. Saat itu terjadi, para rasul Kristus sudah nggak ada, sudah meninggal, sudah tidak ada di bumi lagi. Konstantin mensahkan lihat salib di langit, dia sahkan jadi agama Katolik. Kemudian muncul Martin Luther protes dengan doktrin-doktrin Katolik. Martin Luther tidak menyetujui, mereka bikin lagi, jadilah Kristen Protestan. Muncul lagi Calvinis, Armenian, itulah karismatik. Jadi pendiri agama Kristen manusia, itu mulai dari Konstantin dan sebagainya. Bapak, ibu, dan saya kalau sekedar beragama Kristen, bukan pengikut Kristus, pengikut Martin Luther, Calvinis, Armenian, dan lain-lain. Nah itu. Nah, bagi Anda yang berani ngaku-ngaku Kristen, maka sering saya bilang teman-teman dalam berbagai video-video terdahulu ya, saya berkata bahwa kalau Anda ngaku Kristen tapi Anda ikut ajaran dari Romo Daniel Biantoro, pendiri gereja ortodok Indonesia itu, yang ajarannya berbeda dengan ajaran Yesus di Alkitab, Anda bukan Kristen.
Anda hanya ngaku-ngaku Kristen, pada hakikatnya Kristen itu kan pengikut Kristus. Kalau yang Anda ikuti ajaran Daniel Biantoro, Anda adalah Biantoroan, bukan Kristen. Begitupun Anda yang ikut ajaran Bambang Nursena, Anda adalah seorang Nursenan, bukan Kristen. Anda pengikut Esra Soru, Anda Soruan, bukan Kristen. Anda pengikut Deki Gadas, Anda Gadasen, bukan Kristen. Karena Kristen adalah pengikut Kristus, sebagaimana tertulis di Alkitab. Kristen itu ikut ajaran Yesus Kristus, teman-teman. Bukan ikut ajaran Gereja Roma Katolik, ikut ajaran Martin Luther, ikut ajaran Armenian, bukan. Oke, lanjut. Iya, sampai akhirnya Tuhannya satu, tapi dalam pikiran kita berbeda Tuhannya. Namanya sama Allah, tapi substansinya berbeda. Allah menurut Mu'tazilah berbeda dengan Allah menurut Jabariyah, menurut Qadariyah, menurut Syiah, menurut Wahabiyah, menurut Ahli Sunnah. Berbeda, betul nggak? Sama-sama nyebut Tuhan Sang Pencipta sebagai Allah, tapi konsepnya tiap kelompok atau golongan-golongan itu bisa sangat berbeda. Konsep mutasilah tentang Allah sangat beda banget dengan konsep tentang Allah versi Ahlu Sunnah wal Jamaah. Beda juga dengan Jabariyah dan kelompok-kelompok yang lain. Jadi ini perbedaan tafsir yang sangat beda banget. Contoh ya, Mutasilah begitu yakin bahwa Al-Quran itu ciptaan. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan, oh tidak, Al-Quran itu bukan ciptaan, Al-Quran itu bukan makhluk. Kemudian konsep tentang Allah versi Mutasilah. Allah adalah Allah yang tidak menciptakan takdir. Allah adalah Allah yang tidak memiliki sifat-sifat. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan, oh Allah jelas memiliki berbagai macam sifat. Ya. Intinya perbedaan paham tentang Allah versi Mutasilah dengan Allah versi Ahlussunnah wal Jamaah, juga dengan Jabariyah dan kelompok-kelompok yang lain, itu perbedaannya sangat tajam, sangat berbeda, teman-teman. Sehingga kita ingat ada sejarah Islam ya, sejarah peradaban perkembangan yang ngaku-ngaku Islam. Kelompok Mutasilah, ada ribuan Mutasilah yang pernah dibantai oleh Ahlussunnah wal Jamaah karena perbedaan konsep yang sangat beda ini. Yang intinya adalah perbedaan tafsir. Ya, perbedaan tafsir. Nabi Muhammadnya beda nggak? Beda juga. Satu orangnya, tapi dalam pikiran kita berbeda. Beda. Nabi Muhammad dalam satu orangnya lembut, halus, pemaaf, tidak menyimpan dendam dan kebencian. Ya kan begitu? Sopan. Yang satu enggak, Nabi itu galak. Kalau ketemu orang kafir dipepetin. Di jalan ketemu seorang Nasrani Yahudi, jangan diberi jalan, pepetin aja, didesak supaya sana ke pojok. Ya. Jangan mulai salam dengan orang Yahudi dan Nasrani. Itu hadisnya gitu ada. La tabda'ul yahuda wan nasara bisalam wa in laqitum ahadahum fi tariqi fadarruhu ila adyaqihi. Itu bunyinya. Jangan mulai salam dulu. Kalau mereka salam nggak usah dijawab, melengos saja. Papasan di jalan pepetin aja. Yakin nggak Nabi nyuruh begitu? Ya kalau otak kamu yang galak ya setuju. Iya kan seperti itu. Dan apakah saya harus begitu? Nggak usah. Bukan hanya konsep Allahnya saja yang berbeda. Ya, jadi Allahnya beda antara kelompok satu dengan kelompok lain. Begitupun dengan pemahaman tentang Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad versi Mu'tazilah beda dengan Nabi Muhammad versi Jabariyah, beda dengan Nabi Muhammad versi Ahlussunnah wal Jamaah, beda dengan Nabi Muhammad versi yang lainnya. Jadi ada banyak versi tentang Nabi Muhammad. Ini fakta, teman-teman. Sebagai ilustrasi atau analogi, ya. Kita yang hidup di zaman sekarang, kita bisa mengatakan pernah ada orang di Indonesia bernama Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Tapi hari ini kalau kita tanya kepada tokoh-tokoh tertentu, bagaimana sosok Gus Dur yang sebenarnya? Misalkan Anda tanya kepada Ahok atau Basuki Cahayapurnama, mungkin dia akan mengatakan Gus Dur adalah seorang yang sangat toleran, seorang yang sangat baik, seorang yang sangat mulia. Bahkan oleh beberapa orang dianggap sebagai waliullah, wali Allah. Tapi akan sangat berbeda ketika Anda menanyakan kepada Rizik Syihab dan teman-temannya. Rizik Syihab tegas mengatakan Gus Dur adalah orang yang buta matanya dan buta hatinya. Gus Dur adalah orang antek-antek Yahudi, kafir. Dan jika Anda tanya kepada yang lain, mungkin bisa punya persepsi tentang Gus Dur yang berbeda juga. Jadi versi Gus Dur di dalam benak setiap orang itu bisa beda-beda. Nah, sama halnya dengan Nabi Muhammad. Hari ini banyak orang yang begitu cinta dengan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad dipersepsi sesuai dengan kesukaannya. Tapi ada orang yang begitu benci dengan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad dianggap sangat tidak sesuai dengan kesukaan dia. Artinya ada banyak versi Nabi Muhammad. Ya, sebab masalahnya kita di sini ketika kita bernegara, kita selevel kok. Betul nggak? Harus kita jaga keutuhan negara ini. Apapun agamamu ya kita hormati dalam kesetaraan. Apakah kamu Yahudi, apa Nasrani, apa Hindu, apa Buddha, ya kita sama-sama warga negara. Yuk bareng-bareng kita selamatkan negeri ini. Disuruh siapa kita bermusuhan? Itu yang jadi persoalan. Nah, kita setuju ya dengan Buya Syakur, warga negara Republik Indonesia khususnya yang berpancasila. Kita harus menghormati semua agama, ya. Di Pancasila atau oleh asas Pancasila, semua agama yang ada di Nusantara ini dihormati. Semua agama dianggap mengandung nilai-nilai luhur dan kebenaran-kebenaran yang mulia. Jadi sepakat dengan Buya Syakur, ayo kita saling menghormati semua agama. Itu artinya tidak, agama itu kacau. Jadi semua ajaran yang mengajarkan hal-hal yang tidak kacau itu sangat luhur dan sangat mulia. Jadi mari kita saling menghormati. Sip. Nah, jadi artinya bahwa begini sajalah. Ini begini saja. Orang yang hatinya pendendam, ya silahkan pakai ayatnya ada gitu aja. Yang jiwanya halus, ya kan pemaaf, ya sudah ayatnya ada gitu aja kok. Jadi anggap aja Quran ini seperti supermarket. Mau beli softtek Ada, Bu. mau beli tisu Ada. semuanya ada gitu. Karena bagaimanapun juga Al-Quran berbicara kepada manusia dan manusia itu beraneka ragam wataknya, itu saja persoalannya kok. Jadi sesuai dengan ya apa yang kita yakini aja lah. Mangga kalau Anda mau kasar kasarlah, kalau Anda mau halus haluslah gitu. Cuman bagi saya tidak masuk akal kalau Nabi itu disebut seperti itu. Apakah mungkin Nabi bisa kasar itu? Apa Nabi pernah mepetkan orang kafir? Enggak kok. Itu aja persoalannya. Jadi dengan tidak menyalahkan siapapun. Saya tidak menyalahkan Jabariyah, menyalahkan Qadariyah, tidak menyalahkan Murji'ah, tidak menyalahkan Mu'tazilah, tidak menyalahkan siapapun. Dan saya tidak akan mengkafir-kafirkan siapapun, dan saya tidak akan melaknati siapapun. Sekalipun kitab-kitab yang pernah saya baca di pesantren, wa qala al-mu'tazilatu la'natullah alaihim. Di kitab kurungnya ada, Mu'tazilah mengatakan dalam kurung semoga dilaknati Allah. Terus sejak kecil saya diajari untuk saling melaknati begitu. Tidak saya lanjutkan, tidak, stop, berhenti, gitu aja lah. Nurut silakan enggak ya? Ya udah.
Sobat-sobatku, Buya Syakur mengatakan tidak mau menyalahkan siapapun. Ya, tentunya oke lah. Kita hormati pendapatnya ya. Kita hormati pernyataan dari Buya Syakur yang mengatakan bahwa dia tidak mau menyalahkan siapapun. Tapi dengan segala hormat juga sahabat-sahabatku, harus tegas saya katakan, dalam hal ini saya Frans Donald beda persepsi dengan Buya Syakur Yassin. Perbedaannya di mana? Ya. Sahabat-sahabatku, kalau kita mau jujur ya, dengan nalar yang sehat, tentu kita akan menyadari bahwa kita tidak mungkin bisa menyatakan suatu kebenaran yang hakiki tanpa sekaligus di saat yang bersamaan kita juga secara langsung maupun tidak langsung kita menyatakan kesalahan. Seseorang yang menyatakan suatu kebenaran tanpa menunjukkan kesalahan, ini jelas tidak mungkin, teman-teman. Mengapa nggak mungkin? Mengapa nggak mungkin? Menyatakan satu kebenaran tanpa menyatakan kesalahan, ya nggak bisa. Karena sejatinya benar dan salah atau kebenaran dan kesalahan ini adalah saling mengeksiskan, teman-teman. Tidak bisa kebenaran eksis tanpa eksisnya kesalahan. Tidak ada gelap tanpa adanya terang. Tidak ada baik tanpa adanya buruk. Jadi sesuatu bisa disebut benar, itu harus ada yang salah. Nah kalau semua seperti itu, ya nggak ada benar, nggak ada salah. Jadi artinya, sekali lagi dengan segala hormat saya katakan, saya tidak sepakat dengan Buya Syakur Yassin dalam hal ini. Ya. Ketika kita memberitakan kebenaran di saat yang bersamaan, baik secara terus terang maupun tidak terus terang, tentu kita menunjukkan pihak-pihak atau hal-hal lain yang salah. Sebab sejatinya benar dan salah selalu eksis secara bersamaan. Disadari atau tidak disadari, sekali lagi ya. Benar, salah, baik, buruk, terang, gelap selalu eksis bersamaan. Dan kalau Anda memperhatikan video-video ceramah-ceramah Buya Syakur Yassin yang sangat bagus ya, memang ya Buya Syakur Yassin tidak secara langsung ya, tidak secara terus terang, tidak blak-blakan, tidak secara bloko suto menyatakan bahwa ajaran yang lain atau ajaran tertentu itu salah, tidak. Tapi pada esensinya Buya Syakur Yassin juga mengungkapkan ya melalui ceramah-ceramahnya, dalam pencerahan-pencerahan yang sering dia sampaikan, Buya Syakur Yassin jelas menyatakan kesalahan ya golongan-golongan lain. Kekeliruan-kekeliruan kadrun ya, ajaran-ajaran yang fanatik, ajaran-ajaran yang kadarun, yang butek, yang kotor, yang kufur, itu diungkap oleh Buya Syakur Yassin. Meskipun tidak dalam secara letterlek, secara terus terang Buya Syakur Yassin mengatakan itu salah, tidak ya. Tapi ketika Buya Syakur Yassin menyampaikan pencerahan-pencerahan dan kebenaran-kebenaran, pada saat itu sebenarnya Buya Syakur Yassin juga menunjukkan kekeliruan-kekeliruan dan kesalahan-kesalahan golongan-golongan tertentu. Nanti pada akhirnya mah di penghujungnya nanti standar daripada keselamatan kita nanti itu bukan tidak tergantung pada implementasi syariat saja, tetapi yang dilihat oleh Allah adalah kebaikan hati seseorang. Amal kita, kata Nabi, tidak menjadi sebab menghantarkan kita masuk surga. La yadkhulu ahadukum al-jannata bi'amalih. Tidak ada orang masuk surga karena amalnya. Yauma la yanfa'u malu wala banun, enggak harta enggak anak semuanya, illa man atallaha biqalbin salim. Kata orang yang datang menghadap pada Allah dengan membawa hati yang baik. Saya kira standarnya adalah dengan hati yang baik. Kamu kalau dipepetin orang tersinggung nggak? Tersinggung Bu ya. Kamu assalamualaikum nggak dijawab tersinggung nggak? Tersinggung. Bikin masalah kamu sih. Iya. Bikin bertengkar aja. Cobalah kita ciptakan kedamaian di negeri yang kita cintai, negara Indonesia. Sudahlah, perbedaan warna kulit, perbedaan suku, perbedaan agama, abaikan saja. Yang penting adalah
NKRI harga mati. Terima kasih. Oke sahabat-sahabatku, sekian video kali ini ya. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera. Elehim Shalom. Om Santi Santi Santi. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia. Semangat.